Pelaksanaan pemilihan calon bupati dan wakil bupati Cirebon tahun 2024 semakin dekat. Sekira 20 hari lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Dukungan dari berbagai pihak terus mengalir untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Cirebon yang melaju di Pilkada 2024 agar meraih kemenangan. Tak terkecuali untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Cirebon, Dr. Andes Haji Imron MAG dan Haji Agus Kurniawan Budiman, pasangan beriman. Senin 4 November 2024, ratusan pemuda yang tergabung dalam Sahabat Kang Ujang Bustomi KUB Milenial dari berbagai pelosok wilayah Kabupaten Cirebon mendeklarasikan diri mendukung pasangan beriman dalam Pilkada Kabupaten Cirebon. Deklarasi tersebut dihadiri oleh ratusan pemuda-pemudi Kabupaten Cirebon yang digelar di objek wisata Talaga Langit. Sejak siang hari, Sahabat KUB Milenial lintas komunitas ini hadir dengan semangat sambil menunjukkan dukungannya kepada Kang Imron dan Jigus. Dalam kesempatan tersebut, Sahabat KUB Milenial Kabupaten Cirebon menyampaikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2. Kalangan milenial menilai pasangan beriman bisa mengakomodir dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan kalangan milenial di Kabupaten Cirebon. Figur pasangan beriman adalah pasangan yang representatif dan akomodatif pada kebutuhan dan kepentingan anak-anak muda. Ini yang melatar belakangi mereka secara ikhlas dan sepenuh hati memberikan dukungan pada pasangan beriman. Pemuda-pemuda dan pemudi di Kabupaten Cirebon, selayaknya kita harus kerja keras untuk memenangkan paslon nomor urut 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KUB Milenial yang hadir hari ini adalah sekitar 220 orang sih, Pak. Itu terdiri dari mana saja sih, Mas, mereka tuh? Alhamdulillah kita berkoordinasi setiap korsam itu 6 orang, dan di sisi lain banyak sekali yang antusias. Banyak sekali yang kita stop untuk ini, cuman batasnya kapasitas hanya 5 orang atau 6 orang itu. Oke, kenapa sampai ada kegiatan deklarasi Sahabat KUB Milenial ini? Karena di sisi lain kita melihat bahwasanya visi dan misi Bapak Imron dan Mbak Agus Kurniawan ini sangatlah baik gitu loh, Pak. Karena kita melihat melanjutkan yang sesudah kita yang lalu lakukan dan melanjutkan program-program tersebut. Itu sih, Pak. Program-programnya seperti apa sih yang Mas Iqbal tahu nih? Seperti contohnya jalan. Jalan kan sekarang banyak sekali yang sudah diperbaiki oleh Kang Imron. Dan 2025 Kang Imron itu akan menyelesaikan masalah jalan tersebut ini, Pak. Ya, kalau saya pribadi ingin sekali dari calon bupati Kang Imron dan calon wakil bupati Kang Jigus bisa melihat ini kita masih banyak loh bahwasanya milenial yang belum mempunyai pekerjaan, dan bisa dibilang ya kasihlah lapangan pekerjaan yang bisa dibilang ya untuk memperbanyak lapangan pekerjaan itu aja sih, Mbak. Harapannya saya pribadi ketua milenial, mungkin semua milenial harus peka terhadap apa yang sudah dilakukan Kang Imron, apa yang sudah diberikan oleh Kang Imron, agar kita milenial bisa lebih lebih banyak lagi untuk mensupport itu. Saat ini, Sahabat KUB Milenial tersebar dan berada di 40 kecamatan Kabupaten Cirebon. Sementara dalam deklarasi Sahabat KUB Milenial lintas komunitas for Cirebon Beriman ini, sekira 200 relawan lebih yang siap bergerak dan siap memenangkan pasangan beriman. Barisan anak-anak muda yang tergabung dalam Sahabat KUB Milenial lintas komunitas siap berada di samping pasangan beriman. Mereka berikrar dan siap mengawal pasangan Haji Imron dan Haji Agus menuju kemenangan. Deklarasi ini dihadiri calon Bupati Cirebon Dr. Andes Haji Imron MAG, Wakil Ketua Pemenangan Pasangan Beriman Supirman atau yang akrab disapa Tong Eng, dan pastinya Kang Ujang Bustomi.
Penasihat Sahabat KUB Milenial Kabupaten Cirebon, Haji Muhammad Ujang Bustomi menyampaikan dirinya akan memastikan program-program pasangan beriman akan pro kepada anak-anak muda. Pasangan beriman akan memprioritaskan pemberdayaan anak-anak muda. Pihaknya menginginkan anak muda di wilayah Cirebon terfasilitasi dengan baik, kreatif, berdaya saing dan menjadi motor pembangunan. Sementara calon Bupati Cirebon nomor urut 2, Dr. Andes Haji Imron MAG, mengatakan pihaknya sudah memasukkan program pro anak muda ke dalam visi misi pasangan beriman. Di antaranya, lebih banyak membuka lapangan pekerjaan, memastikan anak muda Cirebon berdaya saing dan memiliki nilai lebih. Ari pimpinan iku kudu weruh permasalahan dan masyarakat ya. Jadi ari pimpinan kayak ngomongnya baik, kayak lah kepelaksanaannya. Makanya sengawet isukku jalan-jalan silaturahmi terus. Makanya calon bupati ku blenak pegel ya. Aja ya cukup inisun baik padahal sih. Hadirin yang berbahagia, memang negara kita ini adalah akan hajat ya. Hajat pilkada bupati dan gubernur pada tanggal 27 November 2024. Dan pilkada ini mungkin beda dengan yang kemarin-kemarin, sekarang ini disamakan se-Indonesia. Disamakan se-Indonesia dan tujuannya apa dalam pilkada ini adalah memilih satu pimpinan bupati dan gubernur, dan tujuannya adalah untuk bekerja untuk kemaslahatan masyarakat di daerahnya. Maka kami ini, saya kemarin ini bupati, maka saya ingin melanjutkan ya arung sejensi masih cita-cita hari sunsi tinggal melanjutakan kang durung terlaksana. Jadi kalau orang lain itu masih omongannya masih dhuwur, masih enak baik omongannya, hari kita sih wis bukti, tinggal kita melaksanakan, melanjutkan program saya yang tertunda. Jadi wis aja bimbang, aja ragu, anak godaan siapa baikan tetap nomor loro ya. Nah, Imron tadi Cigus. Nah, jadi godaan siapa baik wis diapiaken lagi. Jadi kita pesan, dan pula mungkin sudah pembicara sudah banyak. Intinya saya minta doa dan dukungannya kepada komunitas ini Kang Ujang Bustomi ya. Maka saya minta juga dukungan untuk saya. Kalau rumah saya ini dekat di sebelah sana, Pen ya, satu kecamatan dengan Kang Ujang Bustomi ini ya. Jadi wong Pen, wong dewek, ini sih wong mundu ya. Itu saja, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol panjang lebar, dan cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih dan mohon doa dan dukungannya. Saya nomor 2 minta dukungannya dan kita bisa bersama kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya menghadiri deklarasi milenial oleh komunitas Kang Ujang Bustomi. Saya mengapresiasi dan juga saya mengucapkan terima kasih anak-anak milenial yang dimotori oleh Kang Ujang Bustomi ini dukung nomor 2 Kang Imron dan Cigus ya. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak milenial ini tetap dukung saya dan saya bisa melanjutkan program-program saya yang tertunda. Cirebon maju, Cirebon katon. Maka kami akan melanjutkan program kami ini. Terutama di Cirebon Timur kami membuka untuk investor-investor itu untuk menampung orang-orang kerja ya. Sekarang kita lihat di Cirebon Timur pabrik-pabrik ya kayak Long saja sudah 17.000 dan badut yang lainnya. Ini untuk mengurangi ketenaga kerjaan pengangguran di Kabupaten Cirebon. Jadi kami akan meningkatkan baik itu ekonomi kemasyarakatannya. Nah itu kami bangkitkan agar masyarakat, anak-anak muda ini pada kerja aja nganggur. Kami untuk perhatian kepada milenial kami siapkan baik itu tentang olahraga, seni, budaya, dan juga untuk ekonominya. Jadi kami ada pelatihan-pelatihan bagi anak-anak yang mau ingin keterampilan. Dinas Tenaga Kerja ini membuka untuk pelatihan-pelatihan itu. Jadi kami dengan milenial, maka pada saat sekarang kami diskusi bagaimana sih keinginan anak-anak milenial untuk mengarungi kehidupan di
di era sekarang ini apa yang diinginkan. Lebih dirangkul lagi ya Pak? Lebih dirangkul lagi, dan itulah nanti kebijakan kami berpihak kepada milenial ini. Kang Ujang Bustomi bersama sahabat KUB dan milenial lintas komunitas memberikan dukungan penuh, terutama untuk warga Kabupaten Cirebon dan komunitas lainnya dari berbagai komunitas setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon supaya melanjutkan tugas kerja di Kabupaten Cirebon oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, Haji Imron MAG dan Haji Agus Kurniawan Budiman. Deklarasi ini pemirsa berlangsung di Aula Telaga Langit Objek Wisata Religi Desa Sinaranjang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, yang diikuti ratusan generasi milenial se-Kabupaten Cirebon. Terima kasih, kami dari pemenangan sangat luar biasa antusias masyarakat yang punya keinginan untuk memenangkan pasangan beriman, atau karena memang itu dari hati, atau karena senang lihat wakilnya yang masih muda, atau karena Pak Imronnya yang sudah memang satu periode tinggal melanjutkan, kan gitu kan Bu. Tapi kalau seandainya tidak menjawab, banyak relawan-relawan yang datang ke kantor. Begitu saya tanya, kenapa ibu-ibu, bapak-bapak mau menjadi sukarelawan pasangan beriman nomor 2? Ternyata jawabannya luar biasa, dan semoga di sini juga jawabannya sama, yaitu karena pasangan beriman pasti jadi, katanya. Jadi kalau sudah bicaranya seperti itu, keyakinannya karena jadi, diajak sama siapapun, pasangan nomor 1, 3, atau 4, saya yakin tidak mau. Berarti pilihannya sudah cerdas. Jadi ini Kang Iqbal, kami berharap dari tim pemenangan bahwa deklarasi ini bukan saja dilakukan hari ini, besoknya tidak ada pergerakan. Ini Pak Kang Ujang ini luar biasa. Saya perhatikan setiap hari Senin muter kemana-mana dan deklarasi. Dan ini membuktikan bahwa Kang Ujang itu bekerja karena memang untuk memenangkan pasangan beriman. Makanya bahasanya tidak 1 rupiah pun Kang Ujang ini menyelenggarakan acara ini ada uang yang mengalir dari pasangan beriman. Ya kan, jadi ini semuanya modal sendiri nih kan. Ini luar biasanya. Dan semoga kalau orang banyak berbuat baik, kebaikan di belakang sudah ngantri Pak Ustaz. Ya, iya. Jadi kami berharap setelah nanti deklarasi, tolong sampaikan kepada keluarga, saudara, tetangga, ya kalau bisa, ya kalau pemuda sih kayaknya yang sekasur kayaknya belum ada, minimal sasumur, ya kan, sak lembur, dan yang paling pasti satu udara maksudnya. Sanggup nggak untuk menularkan ini? Namanya tim, kalau namanya tim itu kan bergerak, bukan nanti kalau hanya untuk memilih. Mohon dimaaf, hak pilih kita di atas 1.500.000. Kalau yang hanya nanti memilih pasangan beriman yang datang saja, kayaknya berat Pak. Tapi kalau dari 150 bisa membawa minimal 10, berarti akan terkumpul 1.500. Nah itu. Dan ini untuk tim, khususnya nanti milenial, insya Allah tidak akan sia-sia suaranya, karena pasangan beriman sudah menyiapkan program bagaimana milenial ini bisa punya peran untuk Kabupaten Cirebon. Kami sudah banyak membawa pabrik-pabrik yang ada di kota besar, sekarang sudah berpindah, bahkan nanti jumlah pabrik dengan jumlah pengangguran di Kabupaten Cirebon lebih banyak pabriknya. Karena satu pabrik itu menerima sekitar 24.000 tenaga kerja. Jadi kalau ada 10 pabrik,
sudah 250.000 tenaga kerja. Tapi saya tadi ngomong sama Pak Ustadz, pemuda jangan berpikir pengen kerja di pabrik katanya. Kalau bisa menjadi pemuda yang berkarya, yang berswakelola, yang berswasembada. Nah ini yang akan diterobos atau dilakukan oleh pasangan beriman supaya pengangguran di Kabupaten Cirebon ditiadakan. Untuk UMKH nanti bertahap akan kita naikkan. Kalau sekarang kita naikkan nanti pengusaha pada kabur duluan, gitu kan? Tapi kita sudah menghitung bahwa UMK ini sudah dihitung berapa kebutuhan per hari berasnya, berapa kebutuhan makannya, kesehatannya, dan dihitung juga untuk rekreasinya. Pak, ini sangat luar biasa. Kalau generasi muda sendiri tergerak untuk memenangkan pasangan beriman, ini akan memudahkan 5 tahun ke depan pembangunan di Kabupaten Cirebon akan mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat kita. Ini sangat luar biasa. Untuk milenial, programnya yang pertama tadi ada masukan bagus bagaimana mereka mendapatkan beasiswa pendidikan bukan saja sampai SMA tapi sampai perguruan tinggi. Dan mereka juga memang memberikan apresiasi terkait dengan keberadaan pabrik-pabrik yang sudah pada berdiri di Kabupaten Cirebon, tapi akan dibarengi juga dengan keilmuan. Mereka tidak saja hanya menjadi kuli atau bahasanya karyawan pabrik, tapi profesionalismenya mereka juga punya harapan itu. Karena kalau pabrik mungkin penghasilannya tidak seberapa, tapi kalau profesional itu akan meningkatkan pendapatannya. Untuk berkreasi wadahnya memang ada di adanya di Karang Taruna. Mungkin di tingkat-tingkat desa baru terbentuk. Nanti akan ke depan pemerintah daerah dalam ini bupati akan menyiapkan pelatihan-pelatihan yang memang akan dibutuhkan untuk bersaing di dunia bersaing di publik. Bukan saja nanti bicara organisasi, tapi kemampuan-kemampuan yang mereka miliki. Karena kita tahu dengan program kurikulum Merdeka juga, kita dibebaskan untuk memilih. Maka pemerintah harus memberikan fasilitas. Mereka punya kemampuan apa harus didukung. Misalkan dia mampunya olahraga, ya sarana olahraga harus kita buatkan. Mampunya dia IT, kita juga harus kasih pelatihan untuk IT. Jadi diikutin sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena kita sadar semua terlahir itu punya kemampuan masing-masing. Tidak ada yang bodoh di semesta ini. Semuanya cerdas. Tinggal kecerdasan itu harus dicari. Di mana titik cerdasnya. Ini menjadi informasi baik. Jadi sangat tidak ragu untuk kaum milenial untuk memilih pasangan beriman. Karena yang pertama, program akan mudah untuk dilanjutkan. Tidak ada halangan lagi ke depan 5 tahun yang akan datang. Karena kita ketahui bersama bahwa pemangku regulasi, pembuat peraturan, pengawas, dan penganggar itu sekarang dijabat sama ketua PDI yang notabene itu sekretarisnya bupati. Jadi kalau bupati sudah berkolaborasi dengan pimpinan DPRD akan memudahkan pembangunan 5 tahun yang akan datang. Sahabat KUB dan milenial lintas komunitas bersama Kang Ujang Bustomi menggelar deklarasi dukungan kepada paslon nomor urut 2 Haji Imron dan Haji Agus Kurniawan Budiman alias Jigus, calon bupati dan calon wakil bupati Cirebon. Seluruh sahabat KUB dan milenial lintas komunitas serta lapisan masyarakat siap mendukung, bekerja dan memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Cirebon nomor urut 2 dalam Pilkada 27 November 2024. Harapan saya untuk ke pasangan beriman ini adanya sarana untuk sepak bola yang bertaraf nasional,
adanya pembinaan untuk kelompok usia, terus jadikan Kabupaten Cirebon ini, karena mau bagaimanapun Kabupaten Cirebon ini penggiat sepak bolanya lumayan banyak, Bang. Tensinya atlet-atlet ya, Bang? Iya, atlet-atletnya, bahkan untuk festival kayak Tarkam aja ini paling terbesar di Jawa Barat, di Cirebon itu. Tapi harapan kita untuk Pak Imron atau Pak Jagus, Bupati dan Wakil Bupati kita yang usung, semoga kedepannya bisa memajukan sepak bola di Kabupaten Cirebon. Karena pada sampai hari ini sentuhan dari pemerintah sendiri belum terlalu menyentuh lebih gitu. Saya titip PSGJ Kabupaten Cirebon, jadikan PSGJ sebagai timnas di Kabupaten Cirebon. Komitmennya kita dari pemuda siap mendukung dan mengawal Pak Imron sampai menang. Nomor 2. Jangan lupa nomor 2. Karena sudah tahu kan kalau Pak Bupati Imron ini sebelumnya sudah pernah menjadi bupati. Saya harap sih di periode selanjutnya Pak Imron itu bisa meneruskan program-program kerja yang memang sebelumnya belum pernah dilaksanakan, sehingga nanti tinggal melanjutkan saja, bukan membuat dari nol lagi gitu, menjalankan dari nol lagi, namun melanjutkan yang belum terlaksana di periode sebelumnya. Dalam kesempatan tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab, berdialog terkait keinginan kaum milenial yang langsung ditanggapi Wakil Ketua Tim Pemenangan Pasangan Beriman. Tingkat anak muda yang tidak melanjutkan dunia pendidikan, hanya lulusan SMP, SMA, setelah itu susah gitu untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Dengan alasannya karena ekonomi, seperti itu. Walaupun memang banyak beasiswa yang ada di Cirebon, namun untuk mendapatkan beasiswa tersebut atau dana bantuan yang diiming-imingkan oleh pemerintah, itu kadang yang keterima jalur ordal, Pak. Orang-orang yang anak-anak yang memang tidak punya orang dalam, itu susah sekali menerobos hal-hal tersebut gitu untuk mendapatkan nama dengan tujuan karena emang menggebu-gebu dalam pendidikan gitu, Pak. Ya, pertanyaannya bagaimana solusinya menangani kekurangan tersebut? Bagaimana caranya anak-anak muda itu dengan gampang tanpa jalur ordal untuk mendapatkan beasiswa sehingga bisa melanjutkan perguruan tinggi yang nantinya juga akan berdampak kepada kemajuan Kabupaten Cirebon ini. Kalau anak-anak mudanya berpendidikan semua seperti itu. Memang Kabupaten Cirebon kalau kita bicara ALS, angka lama sekolah di Kabupaten Cirebon hanya 7 tahun 1 bulan. Berarti orang Cirebon hanya dihitungnya rata-rata sekolah itu hanya kelas 1 SMP. Masih lebih bagus karena di belakang kita masih ada 5 lagi yang tertinggal. Tapi ini sebenarnya sangat memalukan. Jadi insya Allah nanti yang namanya Dewan CSR itu akan dibuat di zamannya Pak Imron yang melanjutkan ini. Di samping nanti ada 3 perusahaan daerah yang memang akan dibuat untuk menampung warga-warga pemuda-pemuda yang punya kemampuan akan bisa masuk ke pekerjaan perusahaan daerah yang akan kita buat dan tidak akan mengenal ordal, kan gitu. Jadi betul dulu waktu zamannya Soeharto waktu mimpin, beasiswa itu sampai SMA, sampai kelas 12 itu free. Ada pertanyaan yang menarik, pertanyaan itu sama waktu zamannya Pak Harto itu waktu Muhammad Capir. Kenapa kita tidak beasiswakan sampai perguruan tinggi? Jawaban Pak Harto terbukti kalau semuanya pada cerdas ya nanti pemerintahnya jatuh. Dan ternyata terbukti Pak Harto nasibnya di demo sama mahasiswa dan jadi. Tapi di kita tidak seperti itu. Ya Neng. Jadi kita ada banyak program yang rencananya kita akan bentuk yang namanya Dewan CSR. Dewan CSR itu karena ada kewajiban 1% pendapatan dari para perusahaan ini harus dikumpulkan, diantaranya pengen memberikan 2.000 beasiswa terhadap anak-anak yang punya kemampuan
belajar tapi tidak didukung oleh kemampuan finansial. Kan itu. Ini kemarin barusan saya hitungkan, ini salah satunya ya. Kemarin ada orang memang lulusannya bukan S1. Dia S1-nya tuh macet, tapi dia punya keahlian yaitu 2 bahasa. Dia punya bahasa Inggris dan Mandarin. Kemarin saya bantu masukin ke salah satu pabrik sepatu yang ada di Kanci, dia diterima. Dan alhamdulillah gajinya yang lain itu UMR, karena dia punya kemampuan digajinya lebih daripada 6 juta. Disitulah bahwa janji Allah akan mengangkat derajat seseorang karena ilmunya, karena dia berilmu. Yang lain digajinya UMR, dia sendiri gajinya 3 kali lipat dari UMR. Saya di sini akan berada di garda terdepan untuk mengawal Pak Imron itu sebagai paman saya, dan juga tentunya untuk mensukseskan dengan cara-cara yang baik dan juga cara-cara yang akhlakul karimah yang baik. Kalau kita niatnya dengan cara-cara yang baik, dengan akhlak-akhlak yang baik, insya Allah semua hajat-hajatnya dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah ketika kita beda pilihan sesama tetangga, kita gontok-gontokan, kita suami ini sampai cerai gara-gara pilkada, jangan. Itu adalah cara-cara politik yang kampungan. Kita harus semuanya jiwa besar, maksudnya politik itu adalah santai, politik itu adalah santun. Kita beda pilihan boleh, akan tetapi kita jangan pernah memutus silaturahmi. Itu yang paling penting. Silaturahmi itu penting ila yaumil qiyamah. Masa ketika kita beda pilihan sama tetangga gontok-gontokan, kan itu nggak boleh. Toh ketika kita meninggal pun tangga yang akan minggul kita, ngubur kita. Dah. Tim Liputan RCTV Cirebon. Deklarasi Milenial KUB. Dengan penuh rasa syukur. Dan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kami. Milenial KUB. Kabupaten Cirebon. Dengan kesungguhan hati. Dan kesukarelaan. Menyatakan. Satu. Mendukung dan mengawal. Pasangan calon bupati. Dan wakil bupati. Nomor urut 2. Yakni Kang Imron dan Kang Agus Kurniawan Budiman dalam Pilkada 2024. 2. Kami Milenial KUB akan berkomitmen untuk mengawal dengan maksimal pasangan calon nomor urut 2 menjadi bupati dan wakil bupati Cirebon tahun 2024-2029. 3. Membantu mewujudkan visi dan misi yang digagas paslon nomor urut 2 dengan cara yang positif dan beradab. 4. Menyatakan siap dan bersedia untuk menjadi garda terdepan dalam kesolidan untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 pada Pilkada tahun 2024. Siapa kita? Sahabat KUB Milenial beriman. Tepuk tangan untuk kita semua.